Salam sejahtera bagimu, saudara-saudariku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan hari yang baik. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan yang menolong kami. Dan kami boleh mengenal, mengetahui, dan mengimani firman kehidupan yang akan sampai dalam kegiatan kami secara khusus untuk pribadi kami hari ini. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Tunduk pada kuasa atau kuasa tanduk keselamatan adalah kekuatan kita yang tak terkalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarmu hari ini? Saya berharap kita semua merasakan sukacita dan damai yang dari Tuhan yang melindungi. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa benda di dunia ini yang paling kamu anggap sebagai simbol kekuatan dan perlindungan? Mungkin orang mengatakan tembok beton yang tebal, benteng yang kokoh, atau mungkin rekening bank yang penuh. Seringkali kekuatan yang kita andalkan itu bersifat sementara. Tembok bisa runtuh, benteng bisa ditembus, uang bisa habis. Di Tapanuli, kita sangat menghargai hewan yang kuat, gitu ya. Bayangkan seekor kerbau jantan yang perkasa menjadi simbol kebanggaan kampung. Kerbau itu tidak hanya untuk membajak sawah, tetapi juga lambang kekuatan, kemuliaan bagi pemiliknya. Ketika kerbau itu marah dan mengangkat tanduknya ke udara, semua orang tahu itu tanda kuasa. Perlindungan yang tak tertandingi di daerah itu. Tanduknya adalah senjata pertahanan. Dan itu juga yang terjadi dalam sebuah pesta adat. Kerbau juga dilambangkan sebagai juhud makanan yang termasuk simbol dari banding dari sinamot yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merasa aman di bawah perlindungan kekuatan itu, tetapi kerbau bisa tua, tanduk bisa patah, pemiliknya bisa meninggal. Kita butuh tanduk keselamatan yang abadi yang tak terkalahkan, dan itu milik Tuhan. Firman Tuhan ini adalah nyanyian Zakaria, yang adalah puncak nyanyian syukur yang luar biasa. Kita kenal dengan sebutan Benedictus atau pujilah Tuhan. Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, selama ia bisu, ternyata ditampilkan dalam sebuah keraguan terhadap janji Allah. Ketika anaknya lahir, namanya ditetapkan, lidahnya pun dibukakan. Apa hal pertama yang dia ucapkan adalah pujilah Tuhan. Dan pengakuan atas janji Allah yang telah digenapi. Ini juga pengakuan bahwa Allah sedang bertindak dan tindakannya adalah sebuah keselamatan yang penuh kuasa melalui Kristus yang dijanjikan. Nyanyian secara khusus di ayat 69 adalah nyanyian yang mengungkapkan suatu keterbukaan jawaban dari kebisuan selama ini. Setelah logika dari Zakaria mengatakan tidak mungkin karena istrinya sudah tua, ia akan memiliki anak. Ucapan dan cara Allah direspon dengan nyanyian luapan syukur. Saya tahu cara kita semua untuk bersyukur memiliki banyak cara. Ada yang mengadakan pesta, ada yang mengadakan dengan cara mengajak orang untuk makan, ada juga mungkin untuk mengajak jalan-jalan berkeluarga gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan happiness, tapi dengan rejoice, dengan joy. Nubuatan dan syukur menghubungkan kelahiran Yohanes dengan penggenapan janji Allah yang telah dinantikan dalam sejarah Israel. Ia menumbuhkan bagi kita tanduk keselamatan di dalam keturunan Daud dan hambanya.
Perhatikan, ini bukan sekedar doa. Ini pengakuan teologis bahwa Allah sedang bertindak. Dan tindakannya adalah sebuah keselamatan yang penuh kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedalaman janji Allah inilah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Kedalaman firman ini menampilkan kepada kita sebuah pesan yang pertama dengan frasa tanduk, yaitu keras. Tanduk itu adalah simbol kekuatan. Yang kedua dia pakai kata soterias adalah keselamatan, salvation. Dua frasa tadi dipakai dengan bahasa keras, soterias. Berarti tanduk itu adalah sebuah simbol yang menekankan datangnya kuasa, datangnya keselamatan yang tak terkalahkan. Ini bukan keselamatan yang lemah. Ini keselamatan yang aktif, yang penuh kemenangan, dan tanduk itulah yang membela. Ternyata kehadiran Yesus membawa kita kepada sebuah janji Allah kepada Daud. Dan itu juga yang disampaikan oleh Zakaria. Secara eksplisit dia katakan, di dalam keturunan Daud. Siapa keturunan Daud yang menjadi keselamatan itu? Juru selamat itu? Itulah Yesus Kristus. Saat itu ia hanya melihat Yohanes yang akan mempersiapkan jalan. Yang dia tahu adalah bahwa akan lahir Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan. Saudara kan dikasihi Tuhan, Zakaria mengakui bahwa Yesus adalah tanduk kekuasaan yang telah Allah sediakan. Keselamatan ini adalah karya Allah yang berdaulat, yang menggenapi janjinya bukan karena perkenanan kita. 3, yang terakhir, kuasa keselamatan. Tanduk keselamatan yang ditumbuhkan Allah bagi kita dalam Kristus Yesus memiliki 3 kuasa utama yang harus dipegang. Yang pertama, kuasa mengalahkan musuh atau maut. Tanduk jadi senjata. Keselamatan di bawah Yesus bukanlah kedamaian yang pasif, tapi kekuatan yang mengalahkan musuh. Apa itu? Dosa, maut, dan kegelapan. Saya boleh ajak kita untuk masuk dalam pergumulan Advent yang terakhir ini. Dikala penyakit yang tak kalah sembuh, masalah keuangan, ketidakpastian masa depan, kita tidak berjuang sendiri. Dan ketika kamu berjuang, saya harus katakan, kamu mungkin lelah berjuang, tapi perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Kita berjuang bersama dengan kuasa Allah itu, yang telah menang di salib, yang telah menang dari kubur. Dan kekuatan Kristus jauh lebih besar dari masalah kita. Yang kedua, tindakan Allah yang aktif, kuasa perlindungan. Zakaria menggunakan kata kerja menumbuhkan atau membangkitkan. Ini menunjukkan tindakan Allah yang aktif. Dia terus bekerja dan dia mau katakan kepada Bapak Ibu, Amang Inang, rasa cemas dan takut. Ingatlah firman Tuhan ini. Allah telah mengangkat tanduk keselamatan untuk melindungi kita. Ia tidak akan membiarkan kita sendiri dalam bahaya. Tanduknya adalah perlindungan dan perlindungan Dia adalah benteng kita. Yang terakhir, penggenapan janji Allah adalah kuasa anugerah. Tanduk itu ditumbuhkan oleh Allah, bukan dibangun oleh kita. Keselamatan ini bagian dari rencana abadi Allah. Ia janjikan, Ia genapi dengan tanpa syarat dari kita. Jika boleh saya undang, kita yang diselamatkan bukan karena kita jemaat yang baik. Bukan karena kita rajin memberi persembahan. Bukan hanya karena semata-mata karena kita adalah orang yang dikenal. Tapi karena anugerah Allah yang murni. Memberi kesempatan bagi semua orang. Hari ini seharusnya membuat kita bersuka cita. Merendahkan diri dan kembali mengatakan ternyata penantian kita adalah pasti karena Tuhan yang memberkati. Pada akhirnya, dari kekokohan tanduk keselamatan ini, dalam refleksi iman kita sebagai jemaat HKBP Menteng, saya mengajakmu yang pertama, berhenti mencari perlindungan palsu. Yang kedua, jadilah saksi dari kuasa Tuhan itu. Yang terakhir, hiduplah dalam keberanian untuk bersuka cita
dan damai sejahtera. Di saat anak kecil yang berlari di di sebuah pasar yang ramai, ia tersesat. Tiba-tiba ia melihat ayahnya yang tinggi menjulang, dan ayahnya segera mengangkatnya dan menundukkan di atas bahunya. Anak itu kini bisa melihat atas kerumunan dan merasa sangat aman. Anak itu tidak perlu lagi melawan rasa takut atau takut. Bahu sang ayah adalah simbol kekuasaan dan perlindungan. Tanduk keselamatan kita melakukan hal yang sama. Dia mengangkat kita di atas bahunya, menjamin keselamatan kita di atas bahunya. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan yang memampukanmu untuk bersuka cita dan percaya bahwa Tuhan menumbuhkan tanduk keselamatan di dalam Kristus Yesus. Selamat mempersiapkan Natal Kristus dengan percaya bahwa keselamatanmu, keselamatanku adalah pasti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Dan kami mengingat kembali bahwa tanduk keselamatan kami adalah Kristus. Bukan sembarang tanduk, tapi simbol dari kebesaran yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan tanduk itu adalah karya Allah menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Kami percaya bahwa firman ini adalah firman yang membawa kami dalam perayaan Natal yang sukacita. Di dalam cinta kasih Allah, kami merayakannya dan siap mempersiapkan diri untuk berjumpa Yesus yang lahir. Terpujilah Kristus hari ini esok sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.